Jadi sebagaimana ketika Yesus dibaptiskan sesudah keluar dari air, maka Roh Kudus turun atas dia. Dan juga di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 14-17 dikatakan bahwa orang-orang di Samaria itu belum menerima Roh Kudus, hanya dibaptiskan saja. Maka dalam gereja purba yang sampai sekarang dilakukan oleh dalam gereja ortodoks, sesudah baptisan, tanda untuk menerima Roh Kudus, bagaimana Kristus menerima Roh Kudus sudah dibaptiskan, dan sebagaimana di dalam orang Samaria mereka sudah dibaptiskan, ditumpangi tangan untuk menerima Roh Kudus. Maka simbolnya adalah dengan nanti diberi pengurapan. Coba kita baca dari 1 Samuel pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Jadi sesudah mendapat pengurapan minyak, disitulah Roh Kudus turun. Oleh karena itu nanti orang ini akan yang sudah dibaptiskan tadi akan diberi sakramen pengurapan yang disebut sakramen krisma bagi tanda menerima Roh Kudus, sebagaimana yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 1 ayatnya 20 dan 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Jadi terjadi pengurapan memang, dan itu dikatakan oleh Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Orang Kristen itu dulunya pernah diurapi, berarti kapan? Ya waktu dia percaya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Jadi orang Kristen pernah menerima pengurapan itu, dan itulah yang dilakukan. Ya pengurapan kalau dalam konteks zaman itu ya memang ada minyaknya gitu, bukan sekarang kan. Pengurapan artinya apa? Pokoknya pengurapan seperti Roh Kudus turun secara abstrak. Enggak, zaman dulu pengurapan ya pengurapan, ada minyaknya. Berarti kalau Yohanes mengatakan pengurapan yang kamu terima masih ada, ya memang orang Kristen pernah menerima pengurapan itu dan penumpangan tangan. Tadi ya kita lihat, makanya dikatakan sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Untuk apa? Memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan itu. Jadi melalui pengurapan ini yang disebut krisma dalam bahasa Yunani, melalui sakramen krisma ini kita menerima meterai karunia Roh Kudus, sebagaimana dikatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kami percaya. Tentunya percaya ini dikaitkan dengan baptisan, bukan percaya pada telanjang pada dirinya sendiri. Coba kita lihat dalam Galatia pasal 3 ayat 26-27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman, karena percaya di dalam Yesus Kristus. Kok bisa? Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi iman itu kaitannya dengan baptisan. Ya, makanya kalau kita kembali ke Efesus ini tadi, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, ya tentunya dibaptiskan, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan pemeteraiannya itu ada tindakannya melalui sakramen krisma. Jadi nanti kita akan melakukan sakramen krisma, di mana yang sudah baptis tadi akan diurapi dengan minyak pengurapan, bukan minyak yang tadi ya, ini minyak yang baru. Dan minyak pengurapan itu tidak bisa dibeli di toko, karena minyak pengurapan itu didoakan pada waktu hari Kemis Kudus dalam setiap masa Raya Paskah, yang didoakan oleh para patriark dari masing-masing yurisdiksi atau para episkop agung. Makanya minyaknya ini tidak bisa dibeli di mana-mana. Ini diberikan dari pusatnya
Kalau pusatnya ya Rusia ya dari Rusia, pusatnya Konstantinopel ya dari Konstantinopel, pusat kita di Yunani ya dari Yunani, itu diberikan kepada masing-masing romo. Ini digunakan untuk sakramen Krisma. Karena ada caranya sendiri seperti zamannya Mas Nabi Musa, minyak pengurapan itu harus ada bumbu, ada apa ya, ramuannya sendiri. Demikian juga minyak pengurapan kita dilakukan ada ramuannya sendiri, tidak bisa sembarangan. Nah, itulah ini minyak pengurapan yang kita lakukan ini. Baik, kita akan melanjutkan sesudah baptisan ini, yaitu dengan sakramen Krisma. Baca Mas Kode. Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang diampuni pelanggarannya yang dosanya ditutupi. Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya yang dosanya ditutupi. Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjagaku, engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berlapak, yang kegarangannya harus dikendalikan oleh tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Artinya apa? Dengan baptis itu kita ditenggelamkan, dikuburkan bersama Kristus, manusia lama kita dikuburkan. Lalu kita keluar dari air, berarti manusia baru dilahirkan, muncul. Maka baptisan itu menurut Yohanes Krisostomos, pola baptisan adalah kuburan bagi manusia lama, tetapi rahim bagi manusia baru. Makanya baptisan itu coba kalau kita baca dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 5 dikatakan oleh Kristus begini. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya dia seorang tidak dilahirkan dari air, ya air ini, dan roh, yaitu Roh Kudus yang disimbolkan dengan Krisma itu. Itulah kelahiran dari air dan roh, ya. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan inilah secara sakramental titik mula daripada seorang dilahirkan dari air dan roh. Jadi nanti kita menerima materai dari karunia Roh Kudus sebagaimana dikatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13-14 tadi. Tujuannya apa? Mendapat karunia materai karunia Roh Kudus sebagai borah, sebagai jaminan awal daripada keselamatan yang kita terima di dalam Kristus. Dikatakan dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dan tentunya dibaptiskan, dimeteraikan dengan karunia Roh Kudus yang dijanjikan itu. Oleh karena itu Romo nanti akan mengatakan meterai karunia Roh Kudus sambil mengusapkan minyak itu, dan umat menjawab mengatakan amin. Nah, karena mendapat meterai Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Boroh, bahasa aslinya Arabona. Arabona itu DP ya, down payment. Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Berarti kita belum terima seluruhnya. Karena keselamatan itu bukan yang sekedar masuk surga,
Keselamatan itu adalah kita diubahkan, tubuh kita nanti dibangkitkan, dimuliakan, menjadi seperti tubuhnya Kristus. Jadi itu belum terjadi, nanti terjadi. Tapi kita sudah diberi boroknya, kita sudah diberi DP-nya, yaitu melalui meterai karunia Roh Kudus yang dinyatakan melalui sakramen Krisma ini. Dan juga kita baca di dalam 2 Korintus pasal 1 tadi, kita baca 2 Korintus 1 ayat 21 dikatakan begini ya. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Kata mengurapi itu kriso menjadi kata krisma, pengurapan ya. Memeteraikan tanda miliknya, yaitu memeterai karunia Roh Kudus ya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan. Jaminan ini adalah jaminan awal, ya, dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tersedia ada. Nah ini DP-nya ini melalui Krisma ini. Ya, Krisma ini adalah DP daripada keselamatan yang akan kita terima seluruhnya nanti pada akhir zaman. Baik, kita lanjutkan dengan sakramen Krisma. Mari kita berdoa pada Tuhan. Terberkatilah Engkau ya Allah, Maha Kudus, sumber segala berkat, Sang Surya kebenaran yang telah membuat cahaya keselamatan bersinar bagi mereka yang ada dalam kegelapan. Melalui Anak-Mu yang tunggal dan Allah kami, anugerahkan kepada kami meskipun kami tak layak, pembasuhan yang terberkati dalam air kudus, serta pengurusan ilahi dalam pengurapan yang menyebabkan hidup, yang sekarang juga telah rela untuk melahirkan kembali hambanya ini, yang baru saja diterangi melalui air dan roh, memberikan kepadanya pengampunan dosa-dosanya, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kiranya Engkau sendiri, ya Baginda, Maha Kuasa, Raja segala sesuatu yang penuh belas kasihan, karuniakan kepadanya juga materai dari Roh-Mu yang Maha Kudus dan Maha Terpuji, serta persetujuan dengan tubuh yang kudus dan darah yang mulia dari Kristus-Mu. Peliharalah dia di dalam pengudusannya. Teguhkanlah dia di dalam iman ortodoks. Lepaskan dia dari si jahat beserta dengan segala tipu dayanya. Jagailah jiwanya melalui rasa takut akan Engkau yang menyelamatkan di dalam kemurnian dan kebenaran, agar di dalam setiap pekerjaan dan perkataan, karena berkenan di hadirat-Mu, boleh kiranya dia menjadi seorang anak dan ahli waris kerajaan surga-Mu. Karena Engkau Allah kami, Allah pengasihan dan keselamatan, dan kepadamu kami sampaikan kemuliaan, kepada Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Materai karunia Roh Kudus. 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 Amin. Amin. Materai karunia Roh Kudus. Amin. Materai karunia Roh Kudus. Amin. Amin. Materai karunia Roh Kudus. Amin. Materai karunia Roh Kudus. Amin. Amin. Materai karunia Roh Kudus. Amin. Materai karunia Roh Kudus. Amin. Jadi kita materai karunia Roh Kudus. Amin. 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 Materai karunia Roh Kudus. Amin.
Materai karena Roh Kudus. Amin. Materai karena Roh Kudus. Amin. Materai karena Roh Kudus. Amin. Materai karena Roh Kudus. Amin. Materai karena Roh Kudus. Amin. Materai karena Roh Kudus. Amin. Materai karena Roh Kudus. Amin. Materai karena Roh Kudus. Amin. Materai karena Roh Kudus. Amin. Materai karena Roh Kudus. Amin. Materai karena Roh Amin. Kudus. Materai karena Roh Kudus. Amin. Materai karena Roh Kudus. Amin. Materai karena Roh Kudus. Amin. Amin. Hamba Allah Zakius Trifon Nahum dijubai dengan jubah kebenaran di dalam nama Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Suatu jubah terang ilahi karuniakan padaku, yang kau yang karena kemuliaan telah mengasihi dirimu dengan terang, serta karuniakan banyak kemurahan, ya Kristus Allah kami, yang kaya dengan pengasihan. Di dalam Alkitab dikatakan, jikalau ada satu orang bertobat di dunia, maka malaikat-malaikat di surga bergembira menari-nari. Sekarang kita akan melakukan secara liturgis tarian malaikat dengan jalan para yang dibaptis ini mengikuti Romo mengitari kolam baptisan sambil kita menyanyikan kata-kata yang ada di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-27. Seberapa banyak yang telah dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Haleluya. Seberapa banyak yang telah dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Haleluya. Seberapa banyak yang telah dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Haleluya. Sekarang pembacaan Alkitab dibaca dari surat Rasul yang berbicara tentang baptisan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Pada siapa aku akan takut? Pada siapa aku akan gentar? Hikmah. Bacaan diambil dari surat kiriman Rasul Paulus kepada orang-orang Roma, pasal 6 ayat 3 sampai 11. Mari memperhatikan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sedaya bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi di atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Damai bagimu ya saudara pembaca. Haleluya. 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 Hikmat, mari memperhatikan, mari mendengarkan Injil suci
damai bagi semua, dan bagi rohmu juga. Pembacaan diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Mari memperhatikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kemuliaan bagimu. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadamu diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kemuliaan bagimu. Damai bagi semua, Dan bagi rohmu juga. Jadi saudara, sekarang sudah dibaptiskan, diberi minyak krisma. Itu lambang apa? Lambang lahir, lalu diberi hidup. Ada rohnya. Nah sudah itu, jadi sekarang kita mulai mengalami pengudusan karena menyatu dengan kematian Kristus dan dibangkitkan secara baru. Makanya setelah ini nanti akan tanda kita telah mulai dikuduskan. Nanti akan dipercayai minyak oleh air. Akan dipercikan air. Dengan Romo akan membacakan ayat dari 1 Korintus pasal 6 ayat 11. Ayatnya ini dari 1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dalam roh Allah kita, makanya kita menerima Kristus. Pada saat itulah pengudusan itu. Tujuannya apa? Secara posisi kita telah dikuduskan, secara realita supaya kita hidup dalam kekudusan dan akhirnya mencapai menjadi orang-orang kudus. Itulah panggilan kita. Inilah tujuannya baptisan, bukan sekedar upacara gitu ya. Ini misteri ya. Makanya mengapa sesudah baptis langsung diberi krisma dan dipisah. Karena kalau bayi lahir kan langsung ada nyawanya, langsung ada rohnya kan, tidak mungkin dipisah dulu. Dipisah berapa tahun baru diberi nyawanya, tidak mungkin lah. Begitu tidak lalu menerima roh. Lalu nanti diberi makan. Nah, dari sini kamu disucikan, nanti diberi makan. Makanya apa? Ya tetap kita mati dan lahirnya melalui kematian dan kebangkitan Kristus, mendapat kehidupan melalui roh yang turun, ya, melalui krisma. Dan nanti kita diberi makan. Makan apa? Tubuh dan darah Kristus. Nah, kamu akan menerima 3 sakramen sekaligus: baptisan, krisma, dan perjamuan kudus. mari kita tundukkan kepala kita kepada Tuhan. Tuhan kesediaan. Ya Tuhan. Mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kesediaan. Ya Engkau yang melalui penyelaman kudus telah memberikan pengampunan dosa-dosa kepada hamba-Mu ini, mengaruniakan kepadanya suatu hidup kelahiran kembali. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan dan penguasa yang maha kuasa, berkenalah kiranya cahaya wajah-Mu untuk selamanya bersinar di hatinya, memelihara perisai imannya melawan segala tipu muslihat musuh. Peliharalah di dalam jubah ketidakbinasaan yang ia telah kenakan, tak ternajiskan dan tak terkotori. Peliharalah dia di dalam dia materai anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu atas kami, dan kepadanya sesuai dengan kekayaan pengasihan-Mu, karena dimuliakanlah dan diberkatilah nama-Mu yang maha terhormat dan maha perkasa, Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang silabah. Amin. Mari kita berdoa pada Tuhan. Ya Baginda yang Maha Kuasa dan Tuhan Allah kami yang melalui kolam penyelaman menganugerahkan pendengaran surgawi kepada mereka yang diselamatkan, yang telah melahirkan kembali hamba-Mu ini,
menganugerahkan kepadanya pengampunan atas dosa-dosanya, baik yang disengaja maupun tidak. Kiranya Engkau tumpangkan tangan-Mu yang maha kuasa atasnya, dan jagalah dia di dalam kuasa kebaikan-Mu. Peliharalah tak bernoda janji imannya kepadamu, anggaplah dia layak bagi hidup yang kekal, serta bagi kerelaan kehendak-Mu. Karena Engkaulah pengudusan kami, dan kepadamu kami sampaikan segala kemuliaan kepada Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Damai bagi semua. Dan bagi rohmu juga. Marilah kita tundukkan kepala kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Dia yang telah mengenakan Engkau Sang Kristus bersama dengan kami, menundukkan kepalanya kepadamu, jagalah dia selalu sebagai prajurit yang tak terkalahkan melawan mereka yang dengan sia-sianya menimbulkan permusuhan melawan dia, atau yang mungkin juga melawan kami, serta oleh mahkota tak kebinasaanmu. Pada akhirnya nyatakan kami sebagai pemenang-pemenang, karena bagimulah untuk mengasihani dan untuk menyelamatkan, serta kepadamu sebagaimana juga Bapamu yang kekal dan kepada Rohmu yang Maha Kudus, Maha Baik dan Maha Memberi hidup, kami sampaikan segala kemuliaan sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Engkau dibenarkan, Engkau diterangi. Engkau dibenarkan, Engkau diterangi. Engkau dibenarkan, Engkau diterangi. Engkau dibaptiskan, Engkau diterangi. Engkau dirapi dengan minyak pengurapan kudus. Engkau dikuduskan, Engkau dibasuh bersih. Di dalam nama Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang abad. Jadi pembenaran oleh iman itu bukan hanya konsep. Sekarang kamu telah oleh imanmu, kamu dibenarkan karena menyatu dengan korban Kristus di atas salib oleh baptisan itu. Jadi antara sakramen, antara keselamatan itu jadi satu dalam hidup. Ya, Jadi belakang. Mari kita berdoa pada Tuhan. Ya bagi Dia yang Maha Kuasa dan Tuhan Allah kami yang telah menghormati manusia dengan gambar-Mu sendiri, memberikan kepadanya jiwa yang berakal budi serta tubuh yang molek, agar tubuh itu boleh melayani jiwa yang berakal budi tadi. Karena Engkau telah meletakkan kepalanya di tempat yang tinggi, dan di situ Engkau tanamkan jumlah alat-alat indera yang banyak, yang paling banyak, dan yang tidak saling berbenturan satu sama lain, serta menutupi kepala agar itu tidak terluka oleh perubahan-perubahan cuaca, serta menyesuaikan semua anggota tubuh agar berguna baginya, dan dengan semuanya itu boleh menyampaikan syukur kepadamu, ya Sang Seniman yang luar biasa. Kiranya Engkau sendiri, ya Baginda yang Maha Kuasa, yang melalui alat pilihan-Mu Rasul Paulus melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan-Mu, berkatilah hamba-Mu Zakius, Tripon, Nahum, ini yang sekarang datang untuk menyampaikan suatu persembahan buah pertama dari rambutnya yang telah dicukur dari kepalanya, dan berikan berkat kepada orang tua selamanya. Karuniakanlah kepada mereka di dalam segala sesuatu menjadi pelaku-pelaku perintah hukum-Mu yang rajin, serta melakukan semua hal yang sangat berkenan kepadamu. Serta kepadamu kami sampaikan kemuliaan kepada Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Ada cara, kalau dalam bahasa Latin namanya tonsura atau bahasa Yunani kura, yaitu pencukuran rambut. Karena rambut adalah mahkota, rambut akan dipotong dalam bentuk salib. Lambang sekarang kamu meletakkan mahkota dirimu, Kristus yang menjadi raja. Bukan itu. Dan rambutmu diserahkan, rambutmu dipersembahkan, lambang kamu menurunkan mahkotamu.
Bukan kamu yang jadi raja sekarang. Kristus yang menjadi raja di dalam diri. Mari. Damai bagi semua. Dan bagi rohmu juga. Mari kita tundukkan kepala kita kepada Tuhan. Kepadamu ya Tuhan. Tuhan kasih. Mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasih kita. Ya Tuhan Allah kami, yang melalui pemenuhan kolam penyelaman oleh kebaikan-Mu telah menguduskan mereka yang percaya kepadamu. Kiranya Engkau dan kiranya berkat-Mu boleh turun atas kepalanya, sebagaimana Engkau telah memberkati kepala hamba-Mu Raja Daud melalui Nabi Samuel. Demikian juga, berkatilah juga kepala hamba-Mu ini melalui tanganku hamba-Mu yang tidaklah ini. Kunjungilah dia dengan Roh-Mu yang kudus, agar sebagaimana dia terus maju dalam kehidupan ini, sampai rambutnya sudah memutih karena umur tua, boleh kiranya ia menyampaikan kemuliaan kepadamu, memandang kebaikan Yerusalem di segala hari-hari hidupnya. Karena bagimu-lah segala kemuliaan, hormat, dan sembah, bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Hamba Allah Sagius ditutur di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Hamba Allah Tripon dicukur dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. 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 Hamba Allah Nahum dicukur di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasihlah kami Allah sesuai dengan belas kasih-Mu yang maha besar. Kami berdoa kepadamu, dengarkanlah dan kasihanilah. Tuhan kasihanilah. Lagi mari kita berdoa bagi pengasihan hidup, damai, kesejahteraan, kesehatan, keselamatan hamba-hamba Allah yang baru saja diterangi, Sagius, Tripon, Nahum, orang tua Selam, dan semua mereka yang telah datang di sini bersama dengan sakramen yang kudus ini. Tuhan kasihanilah. Terangkulah Allah yang maha kasih dan maha penyayang, dan kepadamu kami sampaikan segala kemuliaan, kepada Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Kemuliaan bagimu ya Kristus Allah dan harapan kami, kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Tuhan kasihlah, Tuhan kasihlah, Tuhan kasihlah. Ya Bapa sampai ke surga. Dia yang berkenan untuk dibaptiskan di Sungai Yordan oleh Yohanes bagi keselamatan kita, Kristus Allah kita yang benar, telah menyelamatkan dan mengasihi kita sebagai Tuhan kita yang maha baik dan maha kasih, melalui doa-doa syafaat dari ibunya yang tersuci dan murni, melalui doa syafaat dari pembuka jalan dan nabi yang mulia Yohanes Pembaptis, Yohanes pemberi salam, doa syafaat dari para rasul yang kudus, mulia dan ternama, doa syafaat dari para bapa dan ibu suci yang namanya kita, doa syafaat dari jana suci Sagius, Tripon, Nahum, serta doa syafaat dari semua orang suci, oleh doa-doa dari para bapa suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihlah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Sekarang menerima makanan rohani, roti dan anggur. Jadi setelah dilahirkan kembali,
memiliki kehidupan baru melalui Krisma, lalu bersukacita dengan para malaikat, lalu mempersembahkan mahkota hidupnya, disucikan dulu, mempersembahkan mahkota hidupnya, sekarang menyatu manunggal dengan Kristus, diberi makan makanan rohani dari tubuh dan darahnya melalui Roh Kudus. Ya. Dengan rasa takut dan dengan rasa gentar datang mendekatlah hamba Allah lutut Sakyus, diberikan tubuh dan darah Kristus bagi pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Hamba Allah Tribon, diberikan tubuh dan darah Kristus bagi pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Amin. Hamba Allah Naum, diberikan tubuh dan darah Kristus bagi pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, selamatkanlah umat-Mu dan berkatilah warisan milik-Mu. Kita telah melihat terang benar, telah terima Sang Roh yang dari surga. Kita telah temukan iman benar, menyembah Sang Tritunggal yang tak terpisahkan. Dialah yang menyelamatkan kita. Tuhan Maha memberkati-Mu. Amin. Amin. Selamat datang ke rumah iman para rasul. Selamat datang. Selamat datang. Salam salimnya sama ikon ketiga. Ini kamu pakai terus anunya ini. Silakan. Salam salimnya. Selamat datang di gereja Ibu. Selamat datang. Selamat datang di Selamat datang Gereja Rasulia. di Rasulia. Selamat datang. Selamat memulai hidup baru dan selamat melakukan perjuangan melawan roh jahat. Selamat semuanya. Selamat. Selamat.